Buat kalian yang mau belajar fashion ternyata tidak semudah itu, kawan. Oke, Nes. Ya, oke. Banyak orang yang belum tahu lu nih, Nes. Siapa sih lu? Terus latar belakang lu apa? Awal mula lu masuki dunia yang sekarang ini seperti apa perjalanannya? Coba tolong ceritain nih, Nes. Panjang banget sih, lu mau yang perjalanan gue di karir yang mana dulu nih? Dari awal dong, dari awal. Gak apa-apa, Jadi 2 jam awalnya itu gue, pertama kali gue cari duit itu emang gue dulu sebagai dancer. Lu juga kan? Ketahuan. Dulu dia b-boy guys. Anjir, Ya ampun. zaman dulu banget. IRC ya? Iya sih. Mantan gue juga dulu IRC nih, mohon maaf. Lucu kan, dunia sempit. Parah. Oke, jadi dulu gue ngedance itu udah awalnya tuh emang dari SD, dari kecil gue suka ngedance. Makin lama SMA makin serius, ikutan lomba gitu, menang segala macem. Pas lulus, gue jadi freelance. Oke. Freelance dancer gitu. Tahun berapa itu? Itu gue pas lulus 2012 berarti. Oh, 2012. 2012. Nah, terus setelah lulus gue sekolah fashion di LaSalle. Gue ngambil fashion business, gue berubah ke fashion design, ujung-ujungnya nggak kelar jadi pattern maker, jujur banget gue kan. Jadi nggak selesai? Jadi gue sertifikat, jadi tadinya harusnya tuh gue diploma gitu kan. Tapi kayak anjir gue sampai nangis cuy. Buat kalian yang mau belajar fashion ternyata tidak semudah itu, kawan. Kan banyak yang gitu. Mental gue guys, lu tanya nyokap gue nangis anjir setiap hari cuy. Gara-gara tugasnya seberat itu. Ditambah lagi gue ngedance, jadi waktu gue tuh kayak kebuang dan gue susah nggak tidur. Akhirnya gue berhenti jadi dancer. Ditambah lagi gue sempet punggung belakang ini gue lower back gue injured gitu loh. Jadi ya udah gue menyudahi karir gue sebagai dancer. Dan itu sebenarnya dari sekolah gue tuh udah ada pelajaran komputer ya kan. Pelajaran komputer itu suatu hari kita disuruh bikin blog. Itu awal mula gue. Website gitu ya? Iya, awal mula gue ngeblog. Karena gue suka di foto bokap. Oke. Emang udah main-main kamera, tapi ya kamera analog ya? Iya kan. Nah terus gue suka dandan juga, fashion gitu. Jadi gue mulai dengan pelajaran komputer gue bikin blog. Terus akhirnya jadi mulai ngeliatin blog-blog orang lain, orang-orang luar, fashion blogger. Nah gue mulai di situ aktif ngeblog, nyoba-nyoba. Nah dari situ belajar fashion ngedance stop, akhirnya gue fokus ke fashion. Nah, bicara soal dance dulu nih ya. Yang bikin men-trigger lu untuk belajar dance, ngikutin dance, terus lu sampai fokus ke dance awal-awal itu apa sih? Kenapa lu suka dance gitu? Karena kan dan kenapa harus modern dance atau hip hop dance? Sedangkan dance itu kan banyak, ada yang dance ballet, dance tradisional. Jiwa bro, jiwa gue emang udah hip hop. Gimana dong? Gue mau disuruh joget seksi juga bawaannya hip hop, kayak swag gitu loh. Emang udah kayaknya gue udah ngerasa emang darah daging ya. Dan gue kalau seandainya dengerin lagu gue dengerin semua genre, tapi gue emang sukanya R&B hip hop. Karena mungkin lebih apa ya? Gue suka beatnya Lebih suka, enak. Iya, kayak lo enak kalau seandainya klub aja gue nyarinya yang R&B. Kalau techno ya bisa joget, tapi cuma gini-gini doang ya kan. Gini doang. Kalau R&B tuh lo yang kayak bisa lebih explore gitu menurut gue. Lebih bebas lah ya, back the rules gitu. ya berarti ya. Iya, dan gue emang suka sama background hip hop dan lain-lain. Sampai pernah punya pacar anak murid dance. Anjir lo ya. Ceritanya itu kebawa, aduh, itu kocak sih. Kenapa bisa ketemu? Dari Facebook cuy, jadi gue sempat deket masih main Facebook cuy. Zaman Facebook kampret. Gue sempat deket sama dancer. Dancer dia ikut Indonesia's Got Talent gue nggak salah. Iya. Indonesia's Got Talent ada dia. Gue deket, gue bukan dihianati sih, tapi gue patah hati lah intinya. Gue ditinggal buat cewek, buat mantannya lah ya. Udah deket terus ditinggal buat mantannya. Akhirnya gue ngerasa kayak seru juga ya sama dancer. Hebat gak gue? Gue cari tuh dancer di Facebook, anjir gue nya. Oh, niatnya membahas dendam nih. Iya. Taunya ketemu sama mantan gue tuh. Terus jalan lama. Akhirnya ya udah jadi lah 2 tahun. Wah, 3 tahun. Dan ternyata temen gue juga.
Iya, anjir bisa pas banget ERC. Ya. It's Rider Crew. Kalau nggak salah pas IRC dulu ulang tahun lu datang ya? Lu datang. Ngintil kok. Gue ketemu sama lu deh. Anjir. Gue lagi motor di situ. Saat itu ulang tahun di Sensi ya. Sensi yang di bawah. Oh iya, cuy, lu dari situ. Ada. Iya gue nonton, anjir itu gue udah putus. Udah putus kan? Iya gue udah putus. Oke, udah lewatin. Udah. Lanjut. Nah, bicara soal model, tadi kan lu bilang trigger lu tuh lu pertama gara-gara dapat tugas bikin blog. Itu fashion. Kalau model gue beda lagi. Oh, fashion dia maksudnya sorry, fashion. Nah, trigger lu tuh karena lu dapat tugas bikin blog, akhirnya lu mencoba untuk explore lagi, cari tahu blogger-blogger luar. Nah, siapa sih yang bikin, maksudnya yang paling lu suka fashion blogger tuh kayak orang luar atau orang Indonesia? Ada beberapa, ada fashion blogger gue suka sih karena dia selalu konsep. Gue tuh suka something yang terkonsep dibandingkan cuma foto-foto doang. Gue suka misalkan lu ke restoran yang temanya goa-goa terus lu pakai baju goa gitu, anak goa gitu kan gitu. Gue lebih suka yang kayak gitu. Makanya gue suka, dan gue ngerasa gue tuh sebenarnya bakat di fashion stylist. Cuman dulu gue egois banget. Jadi gue pas zaman gue sekolah gue ditawarin jadi fashion stylist, gue gak pernah mau, kayak gue mau jadi modelnya. Karena gue suka jadi spotlight. Oke. Gitu. Jadi gue gak pernah. Tapi kan bisa juga dong kayak lu main job lu di model tapi side job lu fashion stylist. Tapi dulu gue gak mau. Oh lu gak mau? Dulu gue gak mau. Sekarang gue nyesel. Karena udah mulai usia ya kan, kita udah umur segini nih Jok ya. Iya, jadi umur kita deket kan? Iya, deket banget. Deket sih. Oke, jadi kayak gitu, gue ngerasa semakin kita tua semakin lu udah gak bisa ngandelin fisik lagi. Iya betul. Karena lu udah berubah juga. Dan iya cepet capek. Dulu gue yang kayak tidur jam 3, bangun jam 5 juga gue gak masalah. Joget ya? Lagi kan, latihan, manggung gitu aja kerjaan gue. Gak capek cuy, sampai kakak gue aja bingung. Sekarang buru-buru aja, gue baru pergi kayak 6 jam, gue udah kayak aduh gue mau tidur aja. Jadi intinya gitu lah, makanya gue nyesel sih. Gue lagi pengen banget, gue lagi nanyain teman-teman gue fashion stylist untuk kayak gimana sih cara jadi fashion stylist? Gue masih bisa gak sih mulai sekarang kayak gitu. Oke, nah sekarang ini kan kalau gue perhatiin kan lo kan bisa dibilang dancer juga, model juga, terus tiktokers juga, selebgram juga. Oh iya, gue pernah lihat kayak lo juga. Belajar jadi DJ. Genre apa tuh? Hip hop pastinya. Iya. Jangan kota ya. Jangan. Dangdung jangan. Gak bisa, ntar gue gak bisa joget. Keren. Nah, dari semua itu pribadi lu pengen orang lain mengenal lu apa sih? Siapa sih? Atau lu pengen disebut siapa? Gue tuh suka public figure sih sebenarnya. Gue tuh pengen kayak jadi kayak Rihanna, something yang inspire people dari segala macam apa ya, seninya, kayak artnya dia, yang kayak dia tuh stylish, dia jago nyanyi, dia desainer, dia business woman juga loh. Maksud gue sekarang dia punya brand makeup. Sebenarnya emang patokan gue, kayak muse gue itu Rihanna banget sih. Kalau lu patokan lu tuh dia ya, lu gimana caranya pengen ngikutin dia iya. Seperti itu. Parah. Selain Rihanna, kalau untuk orang-orang lokal ada nggak yang benar-benar lu pengen banget jadi seperti dia atau pengen ngelewatin dia? Agnes Monica sih kalau Indo ya. Agnes Iya udah pasti. Gayanya juga kayak gue loh. Maksudnya satu-satunya artis Indo yang menurut gue gayanya gue banget ya Agnes Monica. Cocok. Maksudnya dia juga cuek juga kan, bodo amat. Dan dari dulu, dari zaman gue sekolah emang dia udah trendsetter banget. Kayak rambutnya dibikin. Dari zaman dia penyanyi cilik juga udah oke sih. Dan kiblatnya bukan ke yang kayak feminin tapi emang lebih ke kayak swag, stylishnya lebih ke hip hop juga dan dia gayanya tuh. Iya betul. Nah, lu kan banyak kesibukan lu sekarang nih, keinginan lu sekarang, terus lu pasti lu punya mimpi kan ke depannya, mimpi dan keinginan lu. Kira-kira apa sih mimpi dan keinginan lu itu untuk ke depannya? Yang pengen lu capai gitu. Semoga gue bisa sukses menjadi DJ ya, nama gue besar, bisa sampai ke luar negeri, amin. Lu tau kenapa gue pengen jadi DJ? Kenapa alasan? Karena gue ngerasa kalau seandainya gue suka nyanyi, tapi gue bukan a pro singer. Jadi kalau seandainya make music, gue bukan yang kayak tarik suara yang kayak bisa tinggi gitu, enggak. Tapi gue bisa nyanyi, ngerti gak sih? Suara gue gak jelek.
kayak gitu. Oke. Tapi gue Nah, gak consider yang bikin lu pengen jadi DJ itu? gue suka spotlight, gue suka musik, gue suka joget, gue suka ya spotlight intinya. Nah kalau DJ itu kayak merangkup segalanya sih menurut gue. Ya. Kalau lu nggak jadi artis, di seleb, penyanyi, ya lu jadi DJ. Ya di DJ booth kan itu ibaratnya kan, kalau gue zaman waktu gue nge-DJ ya, gue memposisikan diri gue tuh kayak Tuhan di saat gue ada di posisi di Itu DJ booth kontrol itu. segalanya. Karena gue mengontrol semua crowd. Di saat gue bilang crowd lu harus lompat, ya mereka pasti lompat. Itu sih gimana apa ya? PR-nya itu PR-nya di saat lu harus gimana cara ngebawa crowd itu benar-benar seneng dengan musik yang lu gunain. Iya. Gitu. Jadi lu harus menghipnotis dia lah. Berhubung gue belum exam, ini gue mesti ujian. Lu kursus atau gimana? Jadi gue emang gue belajar di Splendid Asia. Itu soalnya temen gue DJ sana juga, dan dia megang juga manajemennya, jadi dia bantuin gue. Oke. Sekarang lagi pakai alat apa nih? Si DJ 2000. Iya. 2000 ya. Mau pakai musik? Apanya tuh? Genre-nya? R&B. R&B. Tapi gue juga pengen pelajarin Afrobeats juga, soalnya gue suka beatsnya Afrobeats. Afrobeats itu kayak Afrojack gitu. Gue suka Essence yang Thames, Wizkid. Kayak gitu-gitu. Yang Wizkid sih. Tapi kalau musik-musik kayak Skrillex itu kurang lo ya? Itu IDM gue terlalu kencang banget ya? Iya, gak gue banget. Gue gak suka tuh lompat-lompat doang. Terlalu DWP banget ya? Gue suka samping yang lo bisa jogetin. Iya betul. Bisa jogetin plus bisa nyanyiin. Iya. Karena kalau musik doang polos gitu kadang-kadang gue juga jenuh ya. Apalagi gue suka nyanyi dan dance. Jadi kalau gue bisa gabungin dua-duanya itu udah enak banget ya. Gue merasa lengkap aja gitu. Dibanding lu cuma joget doang. Alkohol ya. Anjir. Pasti enak kan? Soju mau? Mau boleh nggak? Seriusan tuh baik banget. Pasti. Oke, nice. Gue kan sempat ngeliat Instagram lu nih, ada Oh My Nest sama Neshroom. Coba dong lu spill deh. Oh My Nest itu apa sih? Sebenarnya itu ada suka dukanya ya. Jadi Oh My Nest itu sebenarnya gue mencoba untuk bikin brand baju. Tapi gue tuh anaknya gak bisnis banget. Gue tuh lebih ke kreatif timnya gitu loh. Oke. Jadi gue kalau ngeran ini gue bahkan belum sempat promote, belum sempat ngapa-ngapain. Jadi bisa dianggap sekarang kayak belum jalan atau nggak jalan atau gimana lah ya. Ngomong enggak lah ya. Iya, tapi gue udah buat produknya tuh bener-bener ready stock, tapi gue kayak emang belum pasarin. Oh iya? Udah ada? Udah ada. Cuman marketingnya nggak ada, lu bingung gimana harus mulainya. Susah itu dia tuh ya. Gue nggak bisa ngeran suatu bisnis tuh, bukan di situ. Kalau lu kasih gue proyek, gue bisa. Misalkan kayak kemarin gue habis ngurusin buat Soju itu, gue bikin video, jadi gue videographer, director juga. Nah itu Soju itu dari punya lu sendiri? Iya, temen gue. Oh, lu sebagai kreatifnya? Iya. Oke. Nah, kenapa nggak lu jalanin langsung Oh My Nest itu? Oh My Nest. Kenapa ya? Gue ngerasa gue tuh... Maksudnya kenapa nggak lu hire atau lu ajak teman-teman lu? Nah itu kayaknya gue harus nge-hire orang ya? Iya, lu harus lah. Karena gue juga sebenarnya sama kayak lu, Nes, gue nggak bisa ngejual produk gitu. Gak bisa ngejual produk karena yang produk yang biasa gue jual ya jasa ya kan. Nah, kayak foto, video gitu loh. Iya sama. Kalau untuk dalam bentuk retail, baju, kaos-kaos gitu gue teknik marketing. Iya, stuck banget. Strateginya itu bener-bener beda banget. Karena kalau strategi kita tuh sebagai kreatif ya, pasti yang kita jual kan produk, jasa kan. Dan itu skill lo gak sih? Nah, itu skill gue kan. Yang gue jual, maksudnya marketingnya itu ya hanya dengan dari mulut ke mulut. Sedangkan kalau produk itu gue nggak tahu lagi gimana. Nah, itu mulai kapan? Oh My Nest. Lu kepikiran kapan gitu? Februari atau Maret. Dan kenapa lu kepikiran pengen bikin brand ini gitu? Emang gue kan suka fashion. Waktu itu mantan gue bilang kenapa gak lu buat? Ya udah gue buat di Bali. Mantan yang mana nih? Yang terakhir. Oh, oke. Jadi udah gue buat di Bali tuh. Tapi ya udah gitu, gue bingung gue mesti ngapain sekarang. Kalau Neshroom, which is ini studio, enak karena gue bener-bener gue belum promote apa-apa aja klien gue, maksudnya yang sewa udah lumayan. Karena yang gue lakuin cuman kayak lu datang misalkan fotoin gue di sini, gue tinggal post hasil. Iya betul. Itu akan lebih gampang ya. Terus orang kontak gue, udah gitu. Nah, bicara soal Neshroom nih,
awal mulanya lu kepikiran ini tempat pengen lu sewain untuk studio itu seperti kayak gimana sih mula-mulanya? Jadi teman gue fotografer tuh ada si Chani ya kan, dia motretin gue di rumah. Di sini? Iya, terus dia berapa kali motretin gue di rumah, terus dia ngomong sama gue kayak, lu kenapa sih gak sewain aja? Tau gak sih foto lu tuh baik banget yang nanyain sama gue gitu. Terus kayak, iya sih, gimana ya? Terus gue konsultasi lah, kita ngomong-ngomongin, terus kayak, iya sih bisa sih sebenarnya, daripada ini tempat udah kayak gini all out nggak kepake cuman buat gue gitu. Terus ini juga kostum banyak banget. Iya, sepatu lu banyak banget. Itu udah kayak full full set studio serbaguna gitu, yang kayak propertinya pun ada sejibrek ya kan. Iya. Lu mau apa aja, skateboard, lu mau gitar listrik, ada semua gitu. Karena emang gue tuh holder banget, kayak gue suka beli perintilan-perintilan unik yang aneh ya. Iya, gelas lucu lah segala macam yang bisa dipakai buat foto. Sayang kan. Dan gue ngerasa juga semenjak gue ada Nestrum, jadi koneksinya juga jadi lebih besar di orang-orang yang memang bergerak di bidang-bidang fashion industry kayak gitu. Soalnya karena banyak yang sewa buat foto brand juga, produk gitu. Nah itu juga nyangkut tentang job yang pernah lu kasih ke gua kan. Nah iya, itu juga dari sini. Iya. Dan berlanjut juga ke gua. Akhirnya setelah itu dia menawarkan untuk gue untuk bikin video untuk brand dia. Tuh kan, karena dia suka hasilnya. Mantap loh, karena gue. Akhirnya the power of link. Yoi, yang paling penting itu koneksi. Karena sejujur-jujurnya ya, nih, gue baru kerja nih. Jadi karena dance itu nggak bisa dianggap gue kerja, karena gue suka ngedance. Just for fun ibaratnya lah itu hobi aja. Hobi doang, ya. Tapi kayak gue nggak peduli duitnya, sejujur-jujurnya nih pas gue jadi dancer dulu. Tapi yang gue bilang gue jual mobil karena COVID dan lain-lain, gue ngerasa wah gak bisa, gue harus kerja. Nah, dari hasil jual mobil itu tuh penghasilannya gue gak jual bahkan cuy. Jadi gue bener-bener, jadi itu tuh nyokap gue kredit kan. Terus kayak udah 5 tahun, tapi karena COVID gue gak ngerti gimana caranya, udah kelar sebenarnya. Oke. Gue gak tau diapain, ditambah lagi 2 tahun gitu jadinya. Mungkin dia kayak apa sih? Oh iya. Iya kayak gitu. Nah taunya sampai sekarang gak kelar di COVID anjing. Iya Pak. Jadi kayak tapi sekarang udah mendingan kan ya. Udah mendingan sih ya. Karena gak separah dulu kan yang kayak 3 bulan kita nganggur di rumah doang. Orang juga udah mulai bodo amat lah ya. Iya, udah agak cuek dan udah kebal. Iya, yang tahu cuma kita sama yang di atas doang ibaratnya kan. Kalau emang kita lagi apes kena COVID ya udah gitu loh. Udah kena juga. Lu udah pernah? Udah pernah lu. Gua alhamdulillah belum sih. Belum ya? Lu kesayangan Tuhan ya? Belum. Oh ini manusia-manusia kesayangan Tuhan guys, belum kena COVID. Jangan deh, anak gua kan di rumah. Kasihan. Gua ada tuh yang gemuk tuh, anaknya juga. Nes, lu kan memasuki dunia model juga cukup lama nih. Kita juga udah foto berkali-kali kan. Pasti lu punya cerita nih, pahit manisnya di ranah model nih. Ceritain dong pengalaman pahit buruknya yang paling pahit sama di dunia model tuh antara sama fotografer atau sama klien. Jujur gue gak ada. Gue tuh tipikal orang yang bisa menyesuaikan sama lingkungan gitu loh. Oke. Jadi gue tuh gak gampang peka atau sensitif, bukan peka. Orang kan biasa tahu kan ya energi kayak gimana. Gue tuh kayak cenderung kayak oh ya udah fun aja kayak gitu. Dan gue termasuk picky. Gue gak terima job dari semua orang, kayak orang misalkan milih-milih gitu. Iya, tapi banyak fotografer yang ngajakin nawarin gue banyak banget dan banyak banget yang gak gue balesin juga. Jadi gue pasti lihat hasil dulu. Oke. Kalau menurut gue ini oke, dan kalau cuman kayak beauty shot gitu gue gak terima. Karena itu bukan gue, karena gue emang fokus ke fashion kan. Kalau beauty shot gue kayak ya bosan, gue bisa sendiri juga ya pakai kamera gue. Karena kan cerita-cerita banyak cerita juga, bahkan sebelumnya juga gue sempat kita interview salah satu model nude ya kan. Jadi dia punya pengalaman pahit kayak fotografer nakal. Nah itu kan itu banyak banget. Gue pikir. Iya. Gue juga mau. Iya, kalau enggak ya fotografernya gay atau enggak emang gue kenal. Yang emang temen gitu, yang kayak gue udah yakin dia gak bakal macem-macem. Kalau lu tiba-tiba DM gue nih, gue gak tahu nih siapa nih orang, lu ngajakin gue foto nude misalkan di hotel, anjing enggak sih? Ngapain banget ya, mendingan lu foto sendiri sih. Aja, mendingan gue lu punya kamera, lu punya tripod, lu nude sendiri beres. Iya, sering gue kayak gitu. Jadi kalau lihat foto-foto seksi gue, either mantan gue yang motretin atau ya temen gue yang gay atau fotografer yang udah temen, udah gitu. Yang udah lama lah ibaratnya. Iya, gue
fix sih, nggak akan terima dari Nah, orang lain. kalau lu dikasih satu kesempatan nih untuk perbaiki hal masa lalu, apa yang pengen lu lakuin? Satu kesempatan untuk memperbaiki hal masa lalu. Gue tuh kemarin itu lu tahu kan, gue pacaran sama orang 5 tahun. Memang. Oke. Ya kan? Bukan gue bilang gue nyesel, tapi gue tuh tipikal bucin. Jadi gue ngerasa di saat gue pacaran, gue gak produktif buat diri gue sendiri, dan gue lebih ngikutin pacaran gue. Oke. Jadi gue lebih baik nemenin dia manggung, ini itu. Oke, dia mau motretin OOTD gue sih, tapi gue tuh gak produktif karena gue gak mingle sana sini. Sedangkan yang kita butuhin apa? Koneksi. Iya, betul. Gue gak membuat circle gue lebih luas di saat gue pacaran. Okay. Dan it was for like 5 years. Dan itu lagi masa-masa prima gue, ibaratnya gue umur 20 sampai 25. Iya. Gue ngerasa gue nyesel banget. Dan sekarang gue malah lebih ngebuka circle gue lebih luas sekarang dibanding pas gue pacaran. Berarti secara nggak langsung lu bersyukur dengan keputusan lu sekarang ibaratnya. Gue bersyukur, gue bisa ngerasain lagi kayak hal-hal yang dulu gue party aja nggak mau cuy. Emang gue tuh sebenarnya gak gitu suka alkohol. Gue kelihatannya kayak gini tapi gue sebenarnya gak suka alkohol. Gue cuma suka joget. Kalau ke klub pun gue suka minum dengerin pun musik. Cukupnya lah ya ibaratnya ya. Iya, kayak cuman ya udah biasa frekuensi sama temen-temen gue. Iya. Iya, tapi dulu pas pacaran karena mantan gue gak suka, gue gak mau. Oh iya, emang dia gak suka minum ya? Gak suka. Oh, gue gak tahu. Jadi ya udah gue karena kebucinan gue ini, makanya gue bilang di Instagram gue ya, 2022 resolution itu buat biar gue gak bucin. Karena gue ngerasa bucin itu sangat merugikan gue sih. Iya sih, iya betul. Iya, tapi belum bisa berubah sih gue. Bahkan dulu kayaknya lu sempat punya project kan sama dia untuk bandnya. Malah jadi musik gitu, iya. Cuman musiknya pun bukan musik yang something yang gue mau jalanin untuk fokus serius, ngerti lo? Oh, dia kan metal. Iya, tahu. Gue jadi vokalis metal sempet. Metal. Gue ada kok fotonya. Iya, jadi ya udah gitu. Okay. Gitu. Nah, Nes, terakhir nih Nes ya. Jangan lu nih pesan-pesan lu buat teman-teman Street Talk yang benar-benar pengen ngikutin karirnya seperti lu atau pengen ngikutin tren yang sekarang, biar benar-benar kayak biar mereka bisa konsisten, biar mereka bisa menghasilkan ke depannya. Apa Nes? Ya pokoknya intinya itu belajar dari kesalahan gue aja ya. Pokoknya lo mesti produktif sih. Terus koneksi itu paling penting banget karena lo nggak tahu lo ketemu siapa, suatu hari dia bisa bikin lo dapat sesuatu dapat kerjaan dari dia. Itu lo nggak tahu gitu. Nggak tahu. Lo jangan nganggep remeh orang kayak dia siapa sih, dia nggak bakal ngasih. Belum tentu kayak kita nongkrong iya. Ada orang pakai sendal jepit, celana pendek. Iya. Diem, nggak taunya dia tuh sesuatu. Iya, dia punya something. Iya, yang pasti. lo ternyata ujung-ujungnya malu bisa dapet kerjaan dari dia. Betul. Itu pengalaman gue sih. Jadi jangan nganggep remeh orang, buka circle sebesar-besarnya. Karena ya itu sih koneksi. Karena sebenarnya kalau dari pribadi gue nih ya, modal kita tuh sebenarnya nongkrong sih, Nes. Kalau lu nggak nongkrong, lu nggak akan dapat penghasilan. Intinya itu sih. Itu orang di mana-mana nongkrong ngeluarin duit kan, ngabisin duit kan. Sedangkan kita tetap ngeluarin duit, cuman di balik itu kita tetap dapat penghasilan nantinya kan ke depannya. Gitu sih. Banyak misalkan jangan males kalau seandainya temen lo ngajak kenalan orang gitu kan. Biasa ada orang yang introvert nutup diri. Ngapain sih gitu? Terus kayak iya males nggak kenal gitu. Tapi gue ngerasa itu lo kenal orang baru itu lo dapet something, pengalaman, experience, dengar something baru. Terus lu bisa sharing pengalaman lu, pokoknya banyak hal yang lu dapetin dari kenalan sama orang baru sih. Oke, mantap. Oke, mantap guys. Thank you waktunya. Thank you. Semoga Street Talk, bukan Street Meet Ina. Street Meet Ina, cuman ini programnya Street Talk. Oke, thank you. Semoga Nashroom-nya makin besar. Amin. Lu udah kepikiran nggak sih pengen lu gedein lagi gitu ke depan? Ada loteng, tapi gue pengen rombak yang di atas cuman. Jadi kayak dibikin studio 1, studio 2. Nah, itu dia, makanya gue pengen sih. Oke, thank you Nes. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you, thank you guys. Peace out.